Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Oktavindra dengan NIM 22137029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya mengenai menempatkan titik dan mengukur garis lurus di antara dua bangunan, yang mana dilaksanakannya praktikum ini pada hari 16 September 2022, yang berlokasi di antara gedung sipil dan di depan laboratorium mesin. Dengan cuaca yang sangat cerah dan beranggotakan kelompok, ada saya sendiri Firza Oktavindra, kemudian ada Naya Karya Putra, lalu Ilham Junanda dan Muhammad Rafli Al-Ghafiqi. Adapun tujuan dari praktikum yang kami lakukan yaitu untuk mampu menempatkan titik-titik pada garis lurus dengan benar walaupun terhalang objek. Kemudian dasar teori tidak jauh berbeda dengan laporan sebelumnya. Hanya saja di sini menempatkan bahwasannya membuat garis lurus terletak antara yalon. Dalam pembuatan garis ini harus diketahui kedua titik ujungnya terlebih dahulu. Maka untuk menentukannya ditentukan titik di lapangan yang letaknya di antara kedua titik ujung yang jumlahnya cukup banyak sehingga titik-titik ini membentuk garis lurus. Oke, lanjut ke peralatan. Adapun peralatan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada yalon, kemudian pita ukur, pen ukur, kompas, helm safety dan rompi safety. Lalu langkah kerja di sini ada dimulai dari persiapan, yaitu persiapkan alat yang dibutuhkan, lalu buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Kemudian pergi ke lokasi praktek. Kemudian ada menempatkan titik-titik pada garis lurus. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada dirikan yalon pada titik P dan Q. Seorang menancapkan yalon di A, membidik ke P, yang seorang lagi menancapkan yalon di B sesuai dengan instruksi dari A sampai yalon A, B, dan P segaris. Kemudian B membidik ke Q, yalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga yalon B, A, dan Q segaris. Kemudian langkah 2 dan 3 diulangi sampai yalon A, B, dan P segaris dan B, A, dan Q segaris. Kemudian di sini ada sketsa bisa saya tunjukkan. Nah, ini untuk sketsa atau denah lokasi praktikum kami. Kemudian lanjut ke data. Di sini didapatkanlah data. Baik, di sini didapatkanlah data. Mungkin bisa saya tunjukkan. Nah, ini dia datanya. Dari titik P ke Q didapat jarak 10,35 meter dengan sudut azimut 10 derajat. Kemudian titik P ke A itu 4,9 meter dengan sudut azimut 165 derajat. Kemudian titik A ke B dengan jarak 1,8 meter dengan sudut azimut 10 derajat. Kemudian ada titik A ke Q dengan jarak 5,9 meter dengan sudut azimut 25 derajat. Lalu ada juga B ke Q kemudian dengan jarak 4,3 meter dengan sudut azimut 34 derajat. Lalu ada titik B ke P dengan jarak 6,5 meter, sudut azimut 174 derajat. Ini bisa dilanjutlah. Itu dia. Kemudian lanjut saja ke analisis dan pengolahan data. Nah, di analisis dan pengolahan data ini pada pengukuran garis lurus di antara dua bangunan ini saya menggunakan skala 1:100. Maka di sini ada rumus PQ itu sama dengan A2Q ditambah B3P dikurang AB. Ini ada di sini. Sedikit blur ya. Jadi diketahui bahwasannya A2Q yang saya dapatkan adalah 550/100. Kemudian per 100 karena menggunakan skala 1:100. Kemudian ada B3P ini saya mendapatkan 665/100. Kemudian AB nya itu 180/100. Maka hasilnya adalah 10,35. Nah, sesuai dengan yang didata di data sebelumnya, bahwasannya P ke Q itu 10,35. Nah, maka jarak pada peta di sini saya menggunakan dengan skala 1:100 untuk P ke Q. Dengan contoh saja ya. Di sini titik P ke Q itu jarak pada peta 10,35 cm. Jarak sebenarnya 10,35 meter. 10,35 cm karena saya menggunakan skala 1:100. Oke, itu dia
sedikit penjelasan dari analisis. Kemudian lanjut ada di sini lembar kerja ya, lembar kerja. Oh, terbalik ya. Nah, ini lembar kerja saya, dimana U menunjukkan utara. Nah, ini untuk lembar kerja saya. Untuk P dan Q ini menggunakan yalon dengan simbol seperti tongkat. Kemudian untuk titik ini mewakili penukur. Di sini ada A, ada B, kemudian ada A1, A2 dan A3, B1, B2 dan B3. Oke, itu dia sedikit dari lembar kerja saya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah mengukur garis lurus tetap bisa dilakukan walau terhalang objek atau bangunan. Kemudian yang kedua ada kesimpulan saya menggunakan rumus PQ sama dengan A2Q ditambah B3P dikurang AB dapat menemukan jarak dari P ke Q. Jadi yang selanjutnya ada saran. Di sini saran saya perlunya ketelitian dan kekompakan tim dalam melakukan pengukuran. Lalu ada dokumentasi di sini. Oke, itu dia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.